Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada sore ini kita akan melakukan pembahasan materi tentang perbandingan undang-undang sebelum amandemen dan sesudah amandemen yang akan dimulai oleh Saudari Desti. Kepada Saudari Desti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi perbedaan pada sesudah amandemen dan sebelum amandemen dari MPR adalah pada saat sebelum amandemen dilakukan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Sedangkan sesudah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPRD, BPK, MA, dan MK. Kalau DPR, sebelum amandemen, Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sedangkan pada saat sudah amandemen, kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian Presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan Presiden, dan lain sebagainya. Presiden, sebelum amandemen, Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup. Setelah amandemen, kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan berwenang membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 periode. Selanjutnya akan dibacakan dari Saudari Nasya. Pada Saudari Nasya dipersilahkan. Baiklah, jadi saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan di era UUD 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen. Yang akan saya bacakan ialah mengenai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebelum amandemen itu belum berdiri. Kemudian setelah amandemen, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Mahkamah Agung, kedudukannya itu kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman sesuai dengan pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif. Kemudian, setelah amandemen, kedudukan MA itu merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Di samping itu, sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia sesuai dengan pasal 24 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sesuai dengan pasal 24 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen. Sekian dari saya. Terima kasih Saudari Nasya. Untuk selanjutnya akan dibacakan kepada Saudari Nesya. Dipersilahkan. Perbandingan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Pasal 1 ayat 2. Sebelum amandemen, kedaulatan memang berada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Sehingga kelemahan
di sini MPR dalam menjalankan kedaulatannya tidak dibatasi oleh undang-undang. Sesudah amandemen, kedaulatan masih berada di tangan rakyat, tetapi semuanya harus sesuai dengan undang-undang. Kelebihannya, mengurangi kesewenang-wenangan penggunaan kedaulatan oleh rakyat dan harus sesuai dengan undang-undang. Pasal 2 ayat 1, sebelum amandemen, kelemahan dari ayat ini adalah anggota MPR yang berasal dari golongan daerah bisa saja tidak sesuai dengan kualifikasi yang diminta untuk duduk di kursi MPR. Sesudah amandemen, kelebihan dari amandemen ayat ini adalah anggota DPD yang akan duduk di MPR haruslah melalui pemilihan umum, sehingga bukan asal pilih saja. Pasal 3 ayat 1, sebelum amandemen, MPR hanya berperan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN pengubahan Undang-Undang Dasar bukan menjadi hak MPR. Sesudah amandemen, MPR bisa melakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar selain menetapkannya apabila dipandang suatu pasal tidak sesuai dengan zaman, maka MPR bisa melakukan perubahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 5 ayat 1, sebelum amandemen, Presiden memiliki hak penuh untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, sehingga dengan demikian, undang-undang yang dibentuk itu pasti bisa disahkan. Sesudah amandemen, Presiden hanya berhak untuk membuat dan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk kemudian dibahas dan disahkan. Pasal 6 ayat 1, sebelum amandemen, latar belakang Presiden Indonesia hanya disebutkan harus orang Indonesia, tanpa menjelaskan syarat dan yang lebih jelasnya. Sesudah amandemen, latar belakang seorang presiden semakin dipertegas dengan beberapa syarat, seperti harus mampu melaksanakan tugas kepresidenan secara rasmani dan rohani. Pasal 6 ayat 2, sebelum amandemen, Presiden dipilih langsung oleh MPR dengan suara terbanyak tanpa adanya campur tangan rakyat, sehingga rakyat tak pernah tahu bagaimana sosok atau figur yang akan menjadi pemimpin negara. Sesudah amandemen, syarat untuk menjadi wakil presiden dan presiden diatur oleh undang-undang, sehingga sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 7, sebelum amandemen, Presiden memiliki hak untuk mengangkat kembali sebagai presiden dalam jangka waktu 5 tahun. Sesudah amandemen, Presiden memiliki hak kepemerintahannya sebanyak 2 kali masa jabatan, yang masing-masing berjangka 5 tahun. Pasal 8 ayat 1, sebelum amandemen, Wakil Presiden memiliki hak untuk menggantikan posisi Presiden apabila ada kondisi tertentu yang menghalanginya untuk bertugas. Sesudah amandemen, Wakil Presiden berhak menggantikan posisi Presiden dalam menjalankan tugasnya sampai masa Presiden yang mengangkat itu habis. Pasal 9 ayat 1, sebelum amandemen, Presiden diterangkan dalam janjinya untuk menjalankan peraturan dengan seluas-luasnya tanpa batas yang nyata. Sesudah amandemen, janji Presiden sesudah amandemen berubah yang dicirikan dengan Presiden menjalankan peraturan seluruh-seluruhnya dengan undang-undang, sehingga diharapkan tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Pasal 13 ayat 2, sebelum amandemen, Presiden berhak menerima duta dari negara lain tanpa melalui pertimbangan siapapun. Sesudah amandemen, setelah amandemen, ayat 2 mempertegas ayat pertama dalam hal pengangkatan duta negara lain, tapi harus sesuai dengan perundingan dengan DPR. Pasal 14 ayat 1, sebelum amandemen, Presiden berhak memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada siapapun yang dikehendakinya. Sesudah amandemen, pemberian gerasi dan rehabilitasi oleh Presiden kepada orang tertentu harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian Presiden tidak sewenang-wenang dalam memberikan gerasi dan semacamnya. Pasal 15, sebelum amandemen, Presiden berhak kapanpun dan sesuai dengan kemauannya memberikan gelar tanpa jasa dan tanda-tanda kehormatan kepada siapapun. Sesudah amandemen, Presiden dalam memberikan gelar, tanda jasa, kepada seseorang haruslah sesuai dengan perundingan yang berlaku. Pasal 17, sebelum amandemen,
Presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang membantunya dalam bertugas. Sesudah amandemen, tidak ada perubahan pada ayat 2 ini secara kontekstual. Pasal 17 ayat 3, sebelum reformasi, menteri-menteri bekerja memimpin departemen pemerintahan. Sesudah amandemen, para menteri membidangi dalam urusan tertentu ke pemerintahan. Pasal 18 ayat 1, sebelum amandemen, pembagian daerah di Indonesia, baik besar ataupun kecilnya, tidak hanya didasarkan pada undang-undang yang berlaku, tetapi juga harus didasarkan asas pemusyawaratan yang berlaku pada sistem pemerintahan yang ada. Sesudah amandemen, ayat ini mempertegas struktur provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota, serta kesemuanya diatur dalam perundangan yang berlaku. Oke, baiklah Saudari Nesya. Selanjutnya akan dibacakan kepada Saudara Aliksan. Kepada Saudara Aliksan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yang saya telah diskusikan. Saya cari untuk saya berdiskusi untuk kelompok dan teman-teman saya. Ya, 1. MPR. Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Wewenang membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis besar haluan negara yang pelaksanaan ditugaskan kepada presiden atau mandataris, memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis, menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Wewenang menghilangkan supremasi kewenangannya, menghilangkan kewenangannya menetapkan garis besar haluan negara, menghilangkan kewenangannya pengangkatan presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu, tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. DPR. Sebelum amandemen, presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali. Meskipun demikian, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Oke, terima kasih Saudara Ali Iksan. Selanjutnya akan dibacakan saya. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum amandemen, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 23. Sesudah amandemen, pasal 23F, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. 2. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang. Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berdasarkan 7 kunci tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan dijalankan semasa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintah presidensial adalah adanya kekuasaan
Adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut: pemegang kekuasaan legislatif, pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan sebagai kepala negara, panglima tertinggi dalam militer, berhak mengangkat dan melantik anggota MPR dari utusan daerah atau golongan, berhak mengangkat para menteri, pejabat negara, berhak menyatakan perang dan membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain, berhak mengangkat duta dan menerima duta dari orang lain, berhak memberi gelaran tanda jasa dan lainnya tanda kehormatan, berhak memberi grasi amnesti. Dampak yang terjadi dalam sistem presidensial ini adalah sebagai berikut: terjadi pemusatan kekuasaan negara pada suatu lembaga, yaitu presiden. Peran pengawasan dan perwakilan DPR semakin lemah. Pejabat-pejabat negara yang diangkat cenderung dimanfaatkan untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden. Kebijakan dan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang di dekat presiden, menciptakan perilaku KKN. Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap negara. Presiden dibuat makin tidak berdaya dan tunduk pada presiden. Dampak pada presiden. Dampak positif yang terjadi dalam sistem pemerintahan yang bersifat presidensial adalah sebagai berikut: presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik pada pertentangan antara pejabat dapat dihindari. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Sudah ya? Bye. Dah, bye. See you.